Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Why? Jawabannya sederhana. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang-orang lain, atau nggak usah diri kita deh, kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman, sama-sama menggunakan dunia. Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman. Kalau mau ngebandingin, bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat dan orang yang tidak beriman dengan dunia. Dia dapat apa di dunia, kita dapat apa di akhirat, itu baru imbang perbandingannya. Kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia, saya dapat apa di dunia, itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam, gak logis menurut iman. Baru logis kalau kita ngebandingin, dia orang misalnya riba, terus dia bisa beli aset sekian, saya gak riba, dapat apa nanti di akhirat, itu baru logis tuh menurut iman. Cuman kalau kita hitung-hitungan, dia kok mengawali usahanya dengan cara riba, saya dengan cara yang lebih syar'i, kok dia dapat sekian aset saya enggak, ini secara hitung-hitungannya aja pertanyaannya udah salah sehingga tidak ada jawaban. Jadi kalau pertanyaannya udah salah, tidak ada jawaban. Makanya yang harus diperjelas dulu pertanyaannya, baru nanti ketemu jawabannya. Saya mau sharing sebuah kisah nih tentang dua orang laki-laki Bani Israel. Satu ahli surga, satu ahli neraka. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang kedua laki-laki ini juga sempat dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi pada hari Jumat bisa cek tuh. Salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu kisah dua laki-laki Bani Israel, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu kafir, yang satu mukmin. Ceritanya dua orang laki-laki Bani Israel ini sama-sama Allah karuniai rezeki sebanyak 4.000 dinar. Sekarang 1 dinar itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Jadi ada 4.000 di dinar. Lalu laki-laki kaya, laki-laki kafir, laki-laki yang tidak beriman, membeli sebuah rumah yang sangat bagus di puncak bukit dengan view yang luar biasa, dengan harga 1.000 dinar. Sehingga kemudian dia datang kepada temannya yang mukmin, dia bilang, yuk ke rumah saya tunjukin rumah baru saya. Datang nih ke rumah baru laki-laki yang tidak beriman. Pas ngelihat dari gerbangnya luar biasa, tamannya luas, ada rusanya, ada kijangnya, ada marmutnya, ada segala macamnya, ada onta, ada kuda, lengkap aja tuh. Ini rumah atau kebun binatang ya? Pokoknya rumahnya keren aja. Terus laki-laki beriman nanya, ini rumah baru? Ya. Berapa kamu belinya? 1.000 dinar. Bagus kan? Bagus. Ya udah kamu beli atau 1.000 dinar. Ini rumah kayak gini banyak nih masih dijual. Akhirnya laki-laki mukmin ini pulang. Malam harinya dia sholat, kemudian dia berdoa, ya Allah, sahabat saya sudah membeli sebuah rumah yang besar, rumah yang bagus dengan harga 1.000 dinar. Maka besok saya ingin membeli itu di surga dengan cara bersedekah 1.000 dinar. Maka berikanlah untuk saya rumah yang lebih bagus di surgamu ya Allah. Dia sedekah 1.000 dinar. Lalu besoknya ketemu sama temannya yang tidak beriman, nanya, udah beli rumah? Udah. Di mana? Gak dekat dengan rumah saya, jauh kata dia. Di mana itu? Di surga. Hah? Caranya gimana? Sedekah. Wah, kamu mah orangnya fanatik lah, istilahnya sok soleh lah, apalah segala macam, Pak Haji. Diledekin aja tuh. Diledekin. Taulah yang udah hijrah kan gitu ya, suka ada istilah-istilah ngeledekin. Ya udah hijrah, anak masjid, apa istilah-istilahnya. Diledekin gara-gara dia bersedekah 1.000 dinar. Sebagai ganti temannya yang membeli 1.000 dinar itu bisa beli rumah yang besar. Diledekin terus. Setelah berlalu sekian lama, kemudian laki-laki yang pertama ini yang tadi tidak beriman nikah. Istrinya tuh cantiknya luar biasa, usianya ABG, cantik. Setelah selesai dia lamar, nikah, pas hari pernikahan ngundang temannya yang beriman, datang ya ke acara pernikahan saya.
acaranya tuh weddingnya itu ada IO-nya, IO terkenal, paling terkenal di situ. IO Bani Israel. Paling. Jadi wedding bukan IO ya, wedding organizer-nya Bani Israel. Kan orang Bani Israel mah orang Yahudi ini kalau bikin acara tuh luar biasa ya. Kayak mereka bikin Tomorrowland segala macam kan. Jadi bikinlah wedding organizer ini bikin acara wedding yang luar biasa, menghabiskan berapa? Kalau sekarang mungkin di TV-TV itu suka diumumin biaya weddingnya itu berapa miliar kan, suka gitu tuh. Nah dia ngumumin. Atau kalau nggak dia umumin pun orang-orang bilang, tahu nggak itu acaranya habis berapa? 1.000 dinar. Habis 1.000 dinar. Dia nanya, ini emang habis 1.000 dinar? Ya, maharnya 1.000 dinar. Mahar si cewek cantik. Cewek paling cantik di kota itu aja. Tidak ada lagi cowok kecuali pernah suka sama tuh cewek. Tapi dia dapat gara-gara punya uang 1.000 dinar. Saya pernah goyang sama istri saya. Nanti kalau anak kita nikah, maharnya nggak usah mahal-mahal. 2 miliar aja. 1 miliar buat dia, 1 miliar buat bapaknya. Nah, 1.000 dinar. Udah gitu dia pulang nih orang beriman. Malamnya dia tahajud, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, teman saya udah nikah, nah saya mau masih gini aja. Tuh ya, ini pedoman buat teman-teman ya. Kalau ada yang ngasih kartu undangan, tanya maharnya berapa? Maharnya 10 juta. Waduh, saya pas nih 10 juta. Bilang ke Allah, ya Allah, sama kayak dia. Saudara saya, teman saya sudah menikah dengan mahar 1.000 dinar. Dan saya masih punya. Saya ingin melamar bidadari di surga dengan 1.000 dinar. Nikahkanlah saya dengan bidadari paling cantik di surga, ya Allah. Ini 1.000 dinarnya, sedekah 1.000 dinar. Temannya punya anak, tanya pas lagi reuni SMP gitu ya. Lagi reunian tanya, kok masih sendiri aja? Enggak sendiri, cuma nggak dibawa. Itu trik menjawab pertanyaan yang nyelekit tadi. Loh, kok kamu sendiri? Nggak ditemenin sama si dia? Enggak, lagi nggak enak badan. Nggak dibawa katanya. Loh, kok nggak dibawa? Soalnya masih di surga. Udah aja. Oh, di surga gimana caranya? Sedekah 1.000 dinar. Wah, lo benerannya keterlaluan lo. Udah habis-habisan dibully. Dibully habis-habisan gara-gara dia nggak melamar cewek dengan 1.000 dinar, malah pakai sedekah untuk melamar bidadari Hurul Ain. Baca surat Ar-Rahman paragraf terakhir tentang Hurul Ain. Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Gak ada manusia yang kayak gitu. Qasiratut tarf, cewek yang matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu. Kalau mata saya kecil, matanya besar tuh. Orang sekarang kan banyak pengen mata besar, sampai diedit dulu di berapa tuh aplikasi teh. Nah itu di Fotoras lah, apalah, diedit supaya matanya disobek dikit bagian ininya jadi besar gitu ya. Dikasih eyeshadow, dikasih segala macam supaya matanya besar. Kenapa? Mata besar itu simbol dari kecantikan. Makanya bidadari itu bahasa Arabnya Hurul Ain, yang matanya besar. Lam yatumithunna insun qablahum walajan. Belum pernah disentuh. Disentuh doang loh ya, bukan yang lain. Cuma disentuh aja, belum pernah oleh manusia dan jin. Murni, asli, original. Belum pernah dilihat oleh siapapun, benar-benar tersimpan. Kannahunnal yakut wal marjan, seolah-olah mereka itu adalah yakut wal marjan, mutiara yang wangi. Udah mutiara, wangi pula. Yakut wal marjan. Bukan Yakult yang diminum sehari itu ya, Yakult beneran. Ditambah lagi nanti di ayat yang lain, fihinna khairatun hisan, perempuan yang khairat. Khairat itu artinya banyak anak, subur. Dan di surga itu orang berkeluarga dan beranak pinak. Sehingga seseorang ketika pengen punya anak langsung punya anak, tidak perlu 9 bulan hamil dan gak perlu juga sesar. Udah aja lahir. Lahir dengan cara yang Allah ciptakan, sangat indah. Tidak perlu ada wahnan ala wahnin, tidak ada kepayahan demi kepayahan. Lahir anak, dan anaknya bisa pesen, request.
ya Allah, saya pengen anak laki-laki, tapi modelnya gini. Nah, bisa. Kalau di dunia kan nggak bisa request, terima aja apa adanya ya. Oh gini, ternyata nggak mirip. Cuma di dunia, di akhirat mah bisa request segalanya, sesuatu juga bisa request. Udah aja kayak gitu, hurul ain. Sehingga dia tahu gimana pun cewek ini cantik, tidak pernah bisa mengalahkan satu hurul ain. Seandainya jemari hurul ain, jari kelingking doang dikeluarin dari surga ke dunia, maka cahaya matahari akan tertutup oleh cahaya jari kelingkingnya hurul ain. Kalau hurul ain sempat keluar dari surga, jatuh ke bumi, kau bidadari jatuh dari langit gitu kan ya. Nah, jatuh tuh ke bumi beneran, maka nafasnya, satu kali dia bernafas, semua manusia akan mati karena tergila-gila kepada dia. Harumnya nafas hurul ain. Gak usah dibayangin, ntar makin gak bisa tidur. Sekedar ilustrasi doang nih. Akhirnya dia lamar tuh hurul ain dengan sedekah 1000 dinar. Udah aja sih kayak gitu. Dan dia merasa, alhamdulillah saya lebih beruntung dari dia, saya lebih beruntung dari dia. Gitu matematika mukmin. Baru setelah beberapa tahun, teman yang pertama tadi yang tidak beriman beli kebun yang sangat luas. Lalu ngajak lagi teman yang beriman, yuk ke kebun saya. Kamu udah punya kebun? Udah, datang aja. Kamu tahu nggak nih kebun yang saya beli berapa? 2000 dinar. Kebun kurma yang sangat luas, yang di dalamnya ada mata airnya sendiri, yang tidak, seolah-olah tidak ada batas ketika kita memandangnya. Terus panjang mata memandang. Kebun kurma yang rindang, 2000 dinar. Lalu laki-laki ini pulang lagi, ya Allah, izinkan saya membeli kebun-kebun surgamu dengan 2000 dinar, karena saudara saya itu udah membeli kebun di dunia. Sedekah lagi 2000 dinar. Terus kayak gitu sampai mereka tua. Yang satu meninggal dalam keadaan kaya raya tapi kafir, yang satu lagi meninggal dalam keadaan miskin tapi beriman. Siapa lebih beruntung? Tergantung matematika yang dipakai. Kalau matematikanya materi duniawi, pasti orang yang pertama yang tidak beriman lebih beruntung. Bisa menikmati dunia habis-habisan sampai hari tuanya. Tapi kalau matematikanya matematika mukmin, Rabbani, maka pasti yang kedua lebih beruntung dari yang pertama. Nanti setelah mereka meninggal, ini ceritanya panjang sekali dan kemudian jadi salah satu tafsir dari Al-Quran surat As-Saffat yang nanti kita baca. Di akhirat, kalau teman-teman tahu, kalau kita baca tafsir itu ternyata ya, di surga itu punya jendela. Kayak rumah punya jendela. Cuman saya nggak tahu seperti apa bentuk jendelanya, karena surga itu kata Nabi, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at, yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah dibayangkan oleh imajinasi manusia. Yang jelas ada jendela itu di surga. Nah, jendela ini apa? Jendela ini dipakai untuk mengintip ke neraka. Jadi nanti kalau ada kisah-kisah penduduk surga menyelamatkan orang-orang di neraka, itu lewat jendela itu. Kalau ada cerita penduduk surga dan penduduk neraka berdialog, itu lewat jendela itu. Bukan keluar dulu, sama-sama keluar terus ada ruangan khusus dialog, itu enggak. Atau pakai misalnya Skype gitu ya, nelpon neraka pakai Skype. Tling, lagi disiksa, aduh ada yang nelpon, bentar dulu. Kan nggak ada yang gitu ya. Ini mah pakai jendela. Jadi jangan pakai imajinasi teknologi yang sekarang. Nggak ada Skype, nggak ada WhatsApp call, video call gitu. Nggak ada line. Yang ada lewat jendela. Begitu dia ngelihat ke jendela, dia langsung Allah berikan dimensi melihat neraka. Langsung Allah kasih ruang untuk bisa melihat neraka. Di neraka itu dia akan bertanya kepada malaikat neraka, kasih kayak kertas gitu, tolong cariin yang namanya ini. Cariin. Oh ya, ini masa nggak kenal kayaknya di surga. Emang siapa? Hananataki. Penduduk malaikat neraka mah nggak kenal. Amin. Aminin atuh. Mudah-mudahan semua kita tidak dikenal di neraka. Dikenal di surga insya Allah. Kalau ini mah nggak boleh heureuy. Ini serius nih. Udah aja ngasih nama gitu ya ke malaikat penjaga neraka. Kenal nama ini nggak? Oh, ntar dulu nanya ke yang lain. Kenal nama ini nggak? Oh, ada tuh yang di pojok sana tuh lagi dihabis-habisin sama malaikat. Udah malaikat yang itu bawain sini gitu. Pas dibawain, ternyata itu adalah laki-laki tadi yang di dunia saling bersaing dalam memperkaya diri. Satu memperkaya diri di dunia, yang satu lagi memperkaya diri di akhirat. Bro, gimana nasib lo sekarang?
waduh, saya sekarang disiksa segala macam, dia ngaku kesalahannya. Loh lah kamu gimana? Dulu kamu katanya beli rumah di surga, terus nikah di surga, terus beli kebun di surga, udah dapat. Wah, bukan dapat lagi. Ternyata 1000 dinar itu bukan satu istana loh bro. 1 dinar itu sekian ribu istana. Sekarang saya 1000 dinar, bayangin aja. Hah gitu, makin sakit kan ya. Makin nelangsa, makin stres. Udah di neraka stres pula, stroke lagi, kena kejang-kejang gitu. Enggak di neraka kejang-kejang aja nggak enak, stroke nggak enak. Apalagi udah stroke-nya di neraka kan lebih nggak enak tuh. Orang kena penyakit jantung di dunia nggak enak, ini penyakit jantungnya di neraka lebih nggak enak lagi. Ini mah imajinasi saya aja. Sesuai dengan di Al-Quran surat As-Saffat, dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Inilah teman-teman matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya, kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah hidup saya. Dunia itu, akhirat enggak. Kalau kita mengukur amal kita hanya dengan dunia, kita bakal sering kecewa karena Allah tidak menilai dunia ini bahkan lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Seandainya kata Nabi dunia ini di mata Allah ada harganya, pasti Allah gak mau ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman, gak mau. Berhubung dunia ini tidak ada nilainya, Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan yang bernilai, Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar. Pakai kacamata Rabbani, cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita hijrah, kita minta tolong kepada Allah urusan dunia, tetapi kita yakin kalau kita istiqomah, ikhlas, maka di akhirat wa ma indallahi khair. Itu harus jadi mantra yang kita ulang-ulang tuh. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia, seseorang bilang wa ma indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah gak jadi cemburu tuh. Saya pakai itu sebagai terapi buat diri saya sendiri. Kalau saya lagi ada rasa kayak kepengen apa yang orang punya, ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa kayak merasa orang lain lebih beruntung dari kita, saya selalu pakai mantra wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair. Sehingga hilanglah rasa cemburu itu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik bagimu dan daripada dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu aja yang kita ulang-ulang mantranya. Wa ma indallahi khair. Udah aja senyum. Kita yang istiqomah gini-gini aja, orang lain yang tidak istiqomah yang sudah melenceng jadi gitu. Ya udah, apa yang di sisi Allah lebih baik. Ada yang gara-gara misalnya dukun bertindak jadi nikah, kita bertindak sendiri nggak nikah misalnya ya. Ya udah aja, wa ma indallahi khair. Dan apa yang ada di sisi Allah itu bukan hanya akhirat tetapi juga dunia. Cuman Allah tidak memberikannya dalam waktu yang segera kepada mukmin karena Allah ingin melihat dulu ketabahan, kesabaran dan keistiqomahan kita. Matematika itu coba kita pakai dalam hidup. Kayak saya pernah dulu banget awal-awal saya di Bandung masih senang usaha-usaha gitu sebelum ada dakwah. Kan pertama saya masuk ke Bandung bukan berdakwah. Lama-lama setelah lelah berusaha akhirnya berdakwah. Karena nggak mendapatkan kebahagiaan hanya dengan harta. Kan dulu saya pernah usaha bisnis pulsa yang saya pernah cerita. Ada 60 cabang pulsa saya di Bandung. Terus naik lagi bisnis jual beli mobil bekas. Beli jual. Terus terakhir pernah main properti walaupun nggak sampai punya klaster, sampai punya perumahan, tapi 1-2 properti beli, jual lagi, perbaiki, jual dan segala macam. Waktu itu saya sempat hampir kegoda sama teman saya yang beli beberapa aset ruko di daerah Antapani. Dulu Antapani nggak seperti sekarang, masih murah-murah tuh rukonya. Dan kan cepat banget tuh perkembangan Antapani ya. Dia beli tuh 1 ruko di Antapani dengan DP, lalu dia cicil. Nah, cicilannya ini dibayar oleh yang kontrak. Kebetulan ruko dia dikontrak oleh warung Padang. Sehingga dia paling nambah-nambah dikit lah, walaupun yang nggak bisa utuh, tapi dia nambah-nambah dikit. Ini udah azan? Udah? Oh, nanti ceritanya next, insya Allah habis sholat isya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai di mana teman-teman? Oh iya, Antapani ya, sampai Antapani. Nah waktu itu
nggak ada basa-basi, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjutkan sampai di Antapani. Jadi teman saya tuh ada yang investasi dengan beli salah satu ruko di Antapani dengan cara nyicil DP, terus yang bayar cicilannya itu adalah yang ngontrak. Kalau nggak utuh pun dia tambahin sedikit lah, paling nambahin 500.000 sebulan. Setelah kurang lebih 3 tahun, akhirnya itu udah lunas, dia bisa nge-DP-in lagi yang baru. Setelah sekitar 5 tahun berjalan, saya ketemu lagi sama dia. Dia bilang, ini semuanya udah ruko saya nih. Udah ada sekitar 6 ruko yang dia punya, dan setengahnya dipakai sama Alfamart. Sisanya dipakai ada warung Padang, ada apa di situ. Sehingga dengan cara dia bisa cepat berkembang. Saya di awal menganggap diri saya itu agak-agak idealis. Anggapan pertama, waduh saya ini kayaknya terlalu idealis kali ya gitu. Mulai galau kan, mulai tidak istiqomah. Jangan-jangan saya terlalu kaku nih dalam agama. Lagi nyari-nyari dalil mana nih yang membolehkan gitu kan ya. Biasalah, apalagi ustadz kan bisa ngotak-ngatik gitu kan. Sampai bisa menemukan dalil boleh, tapi nggak nemu. Akhirnya yang bisa menguatkan hati apa? Wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Kalau mau kayak gitu, mungkin sekarang saya udah punya juga beberapa ruko. Tapi karena nggak bisa dengan cara seperti itu, akhirnya ya punya itu aja dan tidak berkembang secara duniawi. Tetapi saya yakin mudah-mudahan dengan itu kita berinvestasi di akhirat. Makanya ini matematika harus jadi pola pikir kita, harus jadi mindset, persepsi kita dalam hitung-hitungan amal. Sehingga ketika kita belajar Islam, mulai bertaubat, mulai berhijrah, lalu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah lebih memanjakan orang lain yang belum berhijrah, yang belum bertaubat daripada kita dengan dunia. Katakan wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Katakan bahwa wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Katakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini yang memotivasi kita untuk bisa istiqomah, sehingga kita tidak ngerasa dicurangin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat balasan akhirat itu lebih baik daripada ngebalas di dunia. Sehingga Allah kalau sayang kepada seorang hamba, Allah menyediakan akhirat lebih besar daripada dunia untuk dia. Seandainya dunia itu adalah bentuk kasih sayang Allah, maka Allah sudah memberikan kekayaan dunia kepada semua nabi yang Allah cintai. Tapi nabi yang kaya itu sedikit. Rata-rata nabi itu susah hidupnya, apalagi setelah menjadi nabi. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi hidupnya luar biasa kan? 40 tahun pertama, terutama 15 tahun pertama setelah menikah dengan Khadijah, gimana kehidupan Nabi Muhammad? Segalanya ada. Khadijah itu orang yang paling kaya, perempuan paling kaya di Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad yang pintar dalam berdagang. Gak pernah Nabi rugi dalam berdagang. Jujur tapi untung. Sehingga selama 15 tahun Nabi mau traveling kemana aja bisa. Traveling ke Syam bisa. Traveling ke Yaman bisa. Syam dan Yaman itu jarak yang cukup jauh. Mau ngapain aja bisa. Punya ternak yang sangat banyak, punya kebun kurma yang luas sekali dan segala macam. Rumahnya rumah terbaik di kota Mekah. Hidup selama 15 tahun dalam kenikmatan. Begitu jadi nabi, langsung kayak terjun payung, cepat sekali. Sampai akhirnya Khadijah wafat ketika Nabi masih di Mekah dalam keadaan hampir tidak punya warisan apa-apa. Jadi kurang dari 13 tahun jatuh miskin, fakir. Sampai ketika hijrah ke Madinah, Aisyah curhat. Apa kata Aisyah? Di rumah Rasulullah itu lebih dari 1 bulan tidak ada asap di dapur. Dalam keadaan tidak pernah masak selama berbulan-bulan. Soalnya kalau kita mah beli warung Padang, jadi gak perlu masak ya. Kenapa itu rumah gak pernah masak? Yalah, soalnya dia punya warung, jadi masaknya di warung, tinggal dibawa aja ke rumah. Nabi benar-benar gak pernah masak tuh. Coba bayangin, pernah gak Nabi bilang gini ke Allah, Allah lah
saya kan kerjanya sama Allah, kok malah jadi kayak gini, hidup saya jadi susah gini. Enggak pernah Nabi mengatakan demikian. Kenapa? Karena Nabi tahu logikanya. Nabi benar dalam menggunakan logika hitung-hitungannya. Nabi tahu matematikanya, sehingga Nabi nggak pernah mengeluh ke Allah, kok saya sejak jadi Nabi jadi susah Allah. Katanya saya kekasih Allah, kok saya diperlakukan kayak gini. Nggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Kalau Nabi aja kekasih Allah, malah jadi susah gara-gara jadi kekasih Allah secara duniawi, tidak pernah mengeluh. Terus siapa kita mau mengeluh dan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar? Apakah kita merasa bahwa setelah kita berhijrah, Allah harus memberikan kepada kita dunia yang di mata Allah tidak ada nilainya? Berarti kita meminta kepada Allah sesuatu yang tidak baik dan membuang sesuatu yang baik. Itulah yang dulu pernah dinasihatkan oleh Musa kepada Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah. Coba teman-teman lihat di surat Al-Baqarah itu ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang Bani Israel hijrah ke Palestina, lalu mereka mengeluh di Palestina karena setelah mereka hijrah, hidup mereka tidak menjadi lebih baik secara duniawi. Perasaan kata Bani Israel, sama aja deh. Sejak kita hijrah, sejak kita masuk agama Yahudi, sejak engkau datang Musa, sawa'un alaina, nasib kami sama aja nih. Sebelum kamu datang dan setelah kamu datang, nasib kami tetap aja susah wahai Musa. Ini logika Bani Israel. Makanya banyak Bani Israel itu yang kufur kepada Allah karena pakai logika ini. Logika 2 tambah 2 4. Itu logika Bani Israel. Kalau dalam urusan agama, beda kalau dalam urusan matematika. Jangan bilang, "Dek, 2 tambah 2 berapa?" 4. Bani Israel. Jangan. Itu mah matematika. Kalau dalam urusan agama itu logika Bani Israel. Mereka selalu menghitung-hitung itu dengan logika matematika duniawi. 2 tambah 2 4. Sehingga mereka selalu mengeluh, "Ya Musa, sama saja nasib kami engkau datang dan engkau tidak datang dulu. Sama-sama susah. Terus apa baiknya dengan kedatangan wahai Musa?" Mereka menghitung kebaikan itu hanya dari sisi materi saja. Padahal kedatangan Musa telah mengeluarkan mereka dari perbudakan kalau mau dihitung lebih jujur bahkan di urusan dunia. Kedua, dengan kedatangan Musa, mereka akhirnya diselamatkan dari kejahatan dan kekejaman Firaun yang membunuh anak laki-laki mereka dan memperbudak anak perempuan. Apakah mereka lupa? Afala ta'qilun ya Bani Israel? Tidakkah kalian berpikir wahai Bani Israel? Ditambah lagi dengan janji Allah untuk Bani Israel. Allah bukakan langit dan bumi untuk Bani Israel. Bayangin, Bani Israel lagi hijrah nih dari Mesir ke Palestina. Di tengah jalan haus. Musa haus ngadu. Hashtag semuanya viral. Haus Bani Israel. Hashtagnya haus. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, beri mereka air." Keluarlah mata air satu untuk Bani Israel yang ada 12 suku. Berapa? 12 gitu? Lupa ya gitu deh. Oh ini nih. Ya 12. Isnata asyara aina. 12 suku. Pakai satu mata air. Udah gitu karena Bani Israel ini orangnya gak bisa teratur hidupnya. Suka gak bisa ngantri, gak bisa teratur, gak sabaran. Pokoknya tamak aja. Begitu keluar satu mata air, mereka ada 12 suku berantem. Ini gua duluan nih. Siapa lo? Rame aja antara Bani Israel. Cuma bahasanya saya gak ngerti Ibrani. Bukan siapa lo. Udah aja gitu, rame sesama Bani Israel. Akhirnya mereka ngeluh lagi, "Musa, masa sih satu mata air? Nih rebutan nih, daripada kita nanti rame, daripada putus silaturahim, doain dong, minta 12 mata air." Nabi Musa berdoa lagi. Akhirnya keluar 12 mata air. Dimanja banget sama Allah. Udah keluar 12 mata air, mereka minum. Jalan lagi, "Musa, dari kemarin kita makannya perasaan roti wae. Gak ada daging gitu Musa?" Nanya daging.
ini kayaknya nih buffetnya nggak internasional nih, Asian food gitu, nasi gitu ya. Saya pengen sekali-kali dong Musa cari yang buffet yang international food gitu. Akhirnya Allah kasih man nawassal wa, kasih burung datang sendiri untuk disembelih. Datang tuh burung terbang depan Bani Israel, nunduk langsung gini. Nah, coba burung Bani Israel. Coba ada nggak burung kayak gitu sekarang? Bebek gitu ya. Pak, hari ini kita masak bebek. Oh boleh. Bebek, datang sih bebek teh. Yam, yaitu ayam datang. Nggak ada kan sekarang kan ya? Allah tundukkan burung yang liar kepada Bani Israel, datang untuk disembelih langsung dibakar, terus makan. Kemudian keluar lagi makanan-makanan luar biasa, datang dari langit seperti datang kepada Maryam alaihissalam. Masih ngeluh juga. Terus jalan lagi, Musa, haredang, panas, datang awan menaungi Bani Israel. Mana ada manusia, bangsa di muka bumi ini selain para nabi yang dinaungi awan sepanjang perjalanan coba, kecuali Bani Israel dan orang-orang modern yang pakai kendaraan udah tertutup ya. Kalau dulu mah Bani Israel kemana mereka pergi awan ngikutin. Wan, sana ya kata awan saya. Bukan si Iwan, awan. Udah aja jalan. Bani Israel mana? Kadang-kadang suka iseng, nih lihat ya awannya nih ikutin kita nggak ya? Lari, awannya ikut lari. Namanya Bani Israel iseng. Tapi Allah masih diakal-akalin sama mereka kan? Yang pernah saya cerita, disuruh bayar zakat, mereka katakan kami mah zakat 2,5% mah itu orang pelit lah. Kalau zakat mah nggak usah tanggung-tanggung 2,5%, 10% kan Islam 2,5%, Nasrani 10%, Bani Israel 100%. Hah? Sampai Musa aja kaget 100%. Benar gitu syariatnya 100%. Wah Musa 100% ya. Kami berani memberikan zakat 100%. Caranya gimana? Dikumpulin semua gandumnya, dilempar ke langit, terus dia bilang ya Allah ambil sesukamu, yang jatuh ke bumi itulah hak saya. Itulah Bani. Saya lempar semuanya, gandum, roti, segala macam, korma dilempar ke langit. Ya Allah ambil sesukamu ya Allah. Yang jatuh ke bumi berarti engkau ridho untuk saya. Mana ada yang nyangkut di tengah antara langit dan bumi kan? Pasti semuanya jatuh ke bumi. Oh berarti Allah nggak memerlukan itu, ya udah untuk kita aja. Yang penting kan kita udah niat nih 100%. Tapi Allah nggak mau nerima, ya udah itu akal-akalan Bani Israel. Makanya mereka ngeluh, ya Musa di Palestina itu tidak ada sayur mayur. Kami kangen makanan-makanan di Mesir. Kalau teman-teman tahu Mesir itu sebetulnya nggak tandus-tandus amat. Mesir itu ada bagian yang salju. Jadi kalau mau ngerasain Eropa bisa ke bagian itu. Ada yang bagian yang benar-benar padang pasir, ada yang bagian yang subur luar biasa. Nah, sampai mereka kangen dengan sayur-sayuran Mesir. Kangen dengan bayam, kalau di kita mah kangen dengan singkong, kangen dengan jengkol. Ya, pernah kangen jengkol? Karena nggak pernah keluar Bandung. Kalau keluar Bandung pasti kangen jengkol. Misalnya umroh gitu ya. Ada restoran Indonesia, Mang ada jengkol? Di Mekah. Kalau tanya orang Arab, jengkol. Bahasa Arabnya tidak ada jengkol. Soalnya bahasa Arabnya tidak ada jengkol. Mahada kata orang Arab, jengkol yang aroma ya. Intinya orang Bani Israel kangen dengan makanan Mesir. Terus apa kata Nabi Musa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian meminta untuk menukar sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik? Maksudnya apa? Kenapa kalian ingin dibayar oleh Allah dengan dunia ketika kalian beriman? Kalau Bani Israel itu kalau beriman hitung-hitungan banget. Habis beriman harus rezekinya berlimpah. Habis beriman harus terbebas dari segala masalah. Habis beriman harus dimanjain banget dunianya. Itu pola pikir Bani Israel. Sedangkan para nabi dan orang-orang yang beriman gak kayak gitu cara berpikirnya. Setelah beriman Allah uji, maka mereka mengatakan ini untuk melihat apakah saya jujur dalam iman atau munafik. Seperti kata Bilal. Ketika Bilal beriman, dengan qadarullah dia ketahuan imannya oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Setelah disiksa berhari-hari, Umayyah ngomong gini, Bilal, mana Tuhan kamu? Coba lihat tuh, kamu disiksa-siksa, Tuhan kamu gak pernah ngebelain kamu, Muhammad juga gak pernah ngebelain kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya kasihan, tinggal sendiri, gak pernah dibelain oleh siapa-siapa. Kalau gak saya nyelamatin kamu, kamu akan celaka, wahai Bilal. Apa kata Bilal? Ya Umayyah, udah gak bilang lagi Tuhan, dia emang udah beriman, gak ngomong lagi Tuhan, gak ngomong lagi gitu.
kalau saya diuji atau disiksa karena keimanan saya, itu berarti Allah ingin melihat kesabaran saya. Maka kalian akan melihat sabar saya lebih kuat daripada sabarnya orang Arab. Karena orang Arab Mekah itu terkenal dengan keteguhan dan kesabarannya. Saya akan lebih sabar daripada laki-laki Arab dan akan lebih kuat daripada gunung Uhud. Bilal tahu itu. Jadi bukan, ya juga ya Umayyah, ya udah deh balik lagi aja kayak dulu. Enggak, Bilal mah nggak ngomong kayak gitu. Kan orang suka pundung gitu ya. Pundung fisabilillah. Baru hijrah Allah kasih ujian pundung. Aduh, sama aja udah hijrah nggak hijrah tetap aja nggak bisa dapat jodoh. Gitu kan. Akhirnya udahlah sekalian kayak dulu aja. Aduh sama aja, ternyata udah rajin ngaji, belum kelihatan juga ke atas, masih aja nggak ada yang kecantol misalnya kan ya. Aduh udah rajin udah pindah kerjaan, tetap aja belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana tuh? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita. Kalau Allah belum melihat kesabaran kita, Allah nggak akan kasih apa yang Allah janjikan. Karena yattaqillah bukan hanya taubat tetapi sabar, itu satu paket. Takwa itu at-ta'ah was-sabr, itulah takwa. Taat dan sabar, itulah takwa. Wa may yattaqillah, siapa yang taat lalu sabar, baru Allah janjikan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu semua janji Allah bagi orang yang takwa, dan takwa itu taat dan sabar. Kalau taat doang tapi nggak sabar, pundung tadi, maka Allah tidak punya janji apapun dengan dia. Ini logika yang dipakai oleh Allah, hitung-hitungan matematikanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak kecewa.